Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas masalah kebutuhan air baku, tahapan-tahapan dalam menentukan kebutuhan air baku, serta periode perencanaan dalam melakukan perencanaan bangunan pengolahan air minum. Nah, dalam instalasi pengolahan air akan terdapat kehilangan air. Nah, kehilangan air ini bisa terjadi di dua di dua apa ya? Di dua unit gitu. Ada unit produksi atau unit pengolahan air, kemudian yang kedua di unit distribusi. Nah, kehilangan air di unit produksi itu bisa saja terjadi pada unit-unit pengolahan air, seperti ada unit pencucian air atau unit pencucian filter, ada pengurasan lumpur, ada pembubuhan bahan kimia, pencucian unit-unit pengolahan, pencucian peralatan instalasi, dan pada proses backwash gitu. Nah, semua kehilangan air ini terjadi pada proses unit produksi air. Nah, kehilangan air pada unit produksi itu diperkirakan sebesar kurang lebih 5%. Nah, selain di unit produksi, kehilangan air juga bisa terjadi di unit distribusi. Di unit distribusi, kehilangan air bisa saja terjadi pada akibat pipa yang pecah, bisa jadi, atau gesekan-gesekan air pada sepanjang pipa distribusi. Nah, kebutuhan air itu sendiri kita perlu memperhatikan beberapa item. Yang pertama adalah proyeksi kebutuhan air itu sendiri. Nah, proyeksi kebutuhan air kita akan lakukan berdasarkan kebutuhan air rata-rata domestik dan domestik. Nah, untuk melakukan proyeksi kebutuhan air juga didasarkan pada pemakaian air per orang per hari gitu. Nah, untuk kebutuhan air sendiri itu terdiri dari dua macam. Yang pertama kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non domestik. Dua kebutuhan air ini Bapak Ibu perlu ketahui, Bapak Ibu perlu bedakan agar saat melakukan perencanaan pengolahan air atau penentuan kebutuhan air bisa dilihat berapa kebutuhan air domestik dan berapa estimasi kebutuhan air non domestik. Nah, untuk kebutuhan air domestik ini erat kaitannya dengan penggunaan air di kegiatan rumah tangga. Sedangkan kebutuhan air non domestik itu kaitannya dengan penggunaan air di daerah perkantoran atau fasilitas-fasilitas umum. Nah, dua macam kebutuhan air ini memiliki perbedaan masing-masing walaupun secara aktivitas penggunaan airnya relatif sama. Nah, dalam melakukan penentuan kebutuhan air, yang pertama harus kita analisa adalah berapa jumlah penduduk. Nah, dari jumlah penduduk tersebut kita bisa menentukan kebutuhan air. Pemakaian air per orang per harinya itu berapa? Kemudian nanti kita bisa tentukan kebutuhan air untuk penduduk layanan daerah kecamatan A misalnya. Setelah kita menentukan jumlah penduduk pada daerah pelayanan A, maka kita perlu melakukan proyeksi penduduk sesuai dengan periode perencanaan. Misalnya perencanaan pertama itu adalah 5 tahun. Nah, tinggal dikali penduduk tahun pertama atau tahun 2020 dikali dengan persentase pertumbuhan penduduknya. Kemudian juga dikali dengan pemakaian air per orang per harinya. Nah, untuk bagaimana cara menentukan proyeksi penduduk, ini kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Nah, dari
dari proyeksi pertumbuhan penduduk dengan pemakaian air per orang per harinya, kita bisa menentukan pemakaian air gitu. Kita bisa menentukan pemakaian air, berapa sih pemakaian air setelah dilakukan proyeksi penduduk gitu. Nah, setelah kita mengetahui laju pemakaian air selama periode perencanaan 5 tahun, kita bisa melihat sekarang ketersediaan air kita itu berapa gitu. Ketersediaan air di air baku itu berapa, mencukupi nggak dengan kebutuhan atau dengan laju pemakaian air setelah diproyeksikan selama periode perencanaan. Begitu. Biasanya pengambilan debit di air baku harus lebih besar dari kebutuhan rata-rata atau sebesar sekurang-kurangnya 130%. Gitu. Tidak boleh sama, misalnya kebutuhan rata-rata setelah dilakukan proyeksi penduduk 5 tahun itu sebesar 100 liter per detik, maka kita ngambil debit di ketersediaan air kita 100 liter per detik. Ya nggak begitu. Harus lebih besar dari kebutuhan rata-rata, yaitu sebesar 130%. Gitu. Nah, juga perlu diperhatikan jika terjadi kekurangan air gitu ya. Misalnya airnya tidak cukup pada saat musim kemarau. Nah, perusahaan air minum atau pemerintah harus melakukan pencarian gitu. Harus melakukan pencarian cadangan-cadangan air baku baru untuk memenuhi kebutuhan air saat musim kemarau. Kita lihat di slide ini ada proyeksi kebutuhan air. Tahapan dalam menentukan proyeksi kebutuhan air, yang pertama adalah kita menghitung proyeksi penduduk. Nah, bagaimana cara menghitung proyeksi penduduk? Nah, ini ada 3 metode. Caranya ada metode aritmatika, namanya ada metode geometrik, dan metode yang terakhir itu metode matematis. Nah, 3 metode ini kita akan gunakan, tergantung mau pakai metode yang mana dalam menentukan proyeksi penduduk. Setelah proyeksi penduduk terhitung sesuai dengan periode perencanaan, maka kita akan menghitung daerah yang dilayani, menghitung penduduk daerah yang dilayani gitu. Kemudian menghitung jumlah sambungan rumah atau rumah yang dilayani. Jadi artinya berapa sambungan rumah yang nanti akan kita buat dari sekian jumlah penduduk yang akan terlayani air bersihnya. Kemudian menghitung kebutuhan air rumah tangga berdasarkan tingkat pemakaian air, kemudian menghitung kebutuhan air non domestik berdasarkan jumlah pemakaian fasilitas. Jadi kita menghitung kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non domestik. Kita lihat di tabel sebelahnya, di sini ada penduduk, kemudian ada jumlah penduduk. Nah, kita lihat di tahun 2032 itu penduduknya sebesar 118.000. Nah, kita tentukan tingkat pelayanannya berapa. Kita bisa tentukan nih persentase tingkat pelayanannya. Misalnya untuk tahun pertama dalam 5 tahun periode perencanaan secara bertahap misalnya. Tahun pertama periode perencanaannya naik dari 50% dulu. Kita ambil 50% dari jumlah penduduk yang 118.000 ini. Tahun kedua naik 10% misalnya. Tahun ketiga naik 20%. Tahun ketiga naik sampai tahun kelima tercapai 100%. Artinya di sini tingkat pelayanannya bertahap, tidak langsung 10-100%, mengingat mungkin ketersediaan air baku kita masih kurang. Jadi kita bisa melakukan improvement atau melakukan modifikasi agar pelayanannya bisa bertahap sampai dia 100%. Nah, ini kita terlihat berapa jumlah penduduk yang terlayani. Misalnya di tahun pertama yang tadi saya bilang 50% dulu, berapa 50% dari jumlah penduduk yang 118.000 ini. Tahun kedua naik menjadi 20%.
tahun ketiga naik menjadi 10% lagi ya. Itu nanti terlihat jumlah penduduknya berapa. Sampai tahun kelima lengkap 100% gitu. Gitu ya. Kemudian kebutuhan air domestiknya gitu ya, tingkat pelayanannya SR-nya berapa gitu ya. SR-nya yang berapa yang masuk ke rumah, misalnya yang 50% di tahap pelayanan pertama, 100% masuk pelayanan sambungan rumah, atau 50%-nya juga gitu ya. HU-nya berapa yang kita bangun, atau tidak ada HU-nya misalnya, itu juga tergantung dari perusahaannya maunya seperti apa, atau tergantung dari daerah layanannya. Misalnya warganya ingin punya sambungan rumah semua, atau ada beberapa titik yang warganya, yang penduduknya kita fasilitasi saja dengan hidran umum begitu. Tergantung nanti kondisi di lapangannya. Kemudian di sini jelas ada jumlah yang terlayani, kebutuhan air per orang per harinya, dari 130 kebutuhan per orangnya. Sambungan rumahnya ada berapa, tinggal dikali dengan kebutuhan air per orang per harinya. Begitu juga dengan HU-nya. HU-nya misalnya 30, kebutuhan hidran umumnya per orang itu 30 liter. Kemudian ada berapa HU yang kita buat dalam satu kecamatan, misalnya ada 50 HU, tinggal dikali. Berarti dia butuh 150 liter air dalam 50 HU gitu misalnya. Kemudian jelas di sini di poin yang ketiga di bagian kebutuhan domestik ada jumlah konsumsi air. SR-nya berapa gitu ya, HU-nya berapa, nanti terlihat total kebutuhan air untuk SR tuh berapa liter per detik, kebutuhan untuk HU tuh berapa liter per detik. Nah, jadi terlihat di sini kebutuhan air untuk daerah pelayanan kecamatan A itu membutuhkan 178 misalnya liter per detik. Gitu, sudah terlihat. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan air domestik dan non domestik yang dapat menjadi acuan dalam menghitung kebutuhan air seperti yang ada pada tabel proyeksi kebutuhan air ini. Sambungan rumah itu biasanya 150 liter per orang per hari. Keran umum atau hidran umum itu 30 liter per orang per hari. Sekolah dengan 600 siswa itu 20 membutuhkan air 20 liter per orang per hari. Ada masjid, ada musola, ada gereja, rumah sakit, dan beberapa item yang lain yang sesuai dengan kebutuhan air domestik dan non domestiknya. Nah, untuk air baku, debit air baku berdasarkan Ki hari maksimum. Jadi penentuan debit air baku itu kita berdasarkan debit hari maksimumnya gitu ya. Jadi faktor hari maksimum itu adalah faktor hari di mana hari dalam satu tahun itu yang konsumsinya itu paling banyak itu berapa. Itu berdasarkan hitungan hari ya. Itu kita bisa menghitung riset nih biasanya, riset atau juga ada ketentuannya. Nah, untuk mengambil air baku diperlukan bangunan. Nah, ada intake-nya. Intake ini adalah bangunan penangkap air bakunya gitu ya. Kemudian ada bangunan penangkap mata air. Kalau kita menggunakan mata air sebagai air bakunya, maka ada juga bangunan penangkap air mata airnya. Ada sumur dalamnya gitu ya, ada deep well-nya, ada pipa transmisi, ada pompa sentrifugal atau pompa submersible, ada rumah pompa gitu ya, ada panelnya. Jadi ini kebutuhan untuk mengambil air atau bangunan yang diperlukan ketika kita mengambil air. Nah, kebutuhan air baku. Kebutuhan kapasitas sumber air baku ditentukan berdasarkan kebutuhan air. Gitu. Jadi kebutuhan kapasitas sumber air baku ditentukan berdasarkan kebutuhan air. Jadi kita lihat dulu kebutuhan air rata-ratanya berapa, baru kita bisa menentukan kebutuhan sumbernya. Gitu. Sumber air yang kita ambil, yang tadi, misal kebutuhan air bakunya
100 liter, maka kebutuhan debit yang kita ambil adalah 130% dari 130% lebih besar dari kebutuhan rata-ratanya. Ada debit pengambilan harus lebih besar. Nah, ini debit pengambilan harus lebih besar dari debit yang diperlukan, yaitu 130% itu. Bila mana kapasitas air baku tidak mencukupi pada musim kemarau, maka diperlukan cadangan air pada musim hujan. Jadi maksudnya cadangan perlu disiapkan pada musim hujan agar air pada musim kemarau yang kekurangan pada musim kemarau itu digunakan. Kemudian perencanaan pengambilan air baku harus memperhatikan pertama kedalaman bangunan, keandalan bangunan. Jadi jangan asal bangun, misalnya inteknya harus andal gitu, harus tahan dari arus air. Misalnya kalau kita pakai air permukaan, arusnya keras, misalnya harus tahan dengan arus air tersebut. Kemudian pengamanan sumber air baku dari bahan pencemar gitu. Jadi harus dilakukan misalnya kita pakai air permukaan. Air permukaan itu ada beberapa limbah yang mengalir di sana. Jadi ada pengamannya atau ada screennya gitu ya. Ada screennya dari limbah-limbah pencemar gitu. Keselamatan dan biaya operasi dan pemeliharaan yang optimal. Nah, dalam perencanaan pengambilan air baku beberapa perlu pengkajian. Yang pertama adalah kajian hak atas penggunaan air baku. Nah, ini. Jadi, ketika kita mau menggunakan air permukaan sebagai sumber air baku kita, maka air permukaan atau sungai tersebut tidak bisa kita pakai sepenuhnya gitu. Jadi ada hak-hak orang lain yang juga menggunakan air tersebut untuk irigasi misalnya, untuk perikanan misalnya, sehingga perlu kajian siapa sih yang menggunakan air ini. Nah, nanti kita bisa berkomunikasi dengan dinas dinas perairan, dikasih izin nggak, misalnya sungai ini kita mau pakai 100 liternya, sisanya bisa dialirkan untuk penggunaan irigasi, perikanan dan lain-lainnya. Nah, sumber air baku yang kita pakai juga harus memperhatikan kualitasnya, kuantitasnya, kontinuitas air baku. Jadi tidak hanya memperhatikan kualitas saja tanpa memperhatikan kontinuitas. Jadi percuma kita hanya menggunakan air baku itu dalam kurun waktu 1 tahun saja gitu ya. Tahun keduanya udah nggak ada, kasihan gitu ya. Jadi harus memperhatikan kuantitasnya berapa, debitnya berapa, kemudian kualitasnya airnya bagaimana, kemudian kontinuitas debitnya tuh tetap seperti itu apa enggak. Jadi perlu diperhatikan kontinuitasnya. Kemudian yang ketiga, kondisi iklim yang akan mempengaruhi fluktuasi air baku baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif. Jadi cuaca juga perlu diperhatikan, perlu dilakukan pengukuran ketika musim kemarau. Ini debit air sungainya berapa minimal gitu ya. Kemudian saat musim hujan itu debit air maksimumnya berapa, sehingga dari data-data itu kita bisa menentukan ini sungai bisa kita manfaatkan sebagai air baku. Nah, ini gitu ya. Kemudian ada level banjir, level air minimum seperti yang tadi saya jelaskan. Ada peraturan berkaitan dengan pemanfaatan sumber air baku, yaitu jadi kita perlu melihat ini air pemanfaatannya siapa saja. Jadi kita perlu izin dalam pemanfaatan sumber air baku. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan teknis yang bisa kita lakukan sebelum membuat bangunan pengambilan air baku. Yang pertama adalah jaminan atas perolehan air baku dengan kualitas yang memenuhi syarat air baku
dan kemungkinan terjadi pencemaran maupun perubahan kualitas di kemudian hari. Kemudian yang kedua, kemungkinan terjadinya perubahan kapasitas sumber air baku dan perubahan arus aliran di masa mendatang. Sejauh mungkin menghindari gangguan-gangguan akibat musim banjir dan materi sampah, pengamanan sumber air baku dari bahan pencemar, limbah padat, limbah cair yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Kemudian yang kelima, itu akses yang mudah ke lokasi bangunan pengambilan air baku guna melakukan inspeksi, operasi, dan pemeliharaan. Yang keenam itu memungkinkan manuver kendaraan secara luasa. Artinya di sini kendaraan kita bisa operasionalnya tidak terganggu, jalannya tidak sempit gitu ya. Sehingga kapanpun kita berkunjung ke daerah air baku itu tidak terlalu susah gitu. Kemudian memberikan kelonggaran bagi pengembangan selanjutnya. Dan beberapa hal lain yang Bapak Ibu bisa baca sendiri di bagian ini. Nah, ada beberapa ketentuan dalam pengambilan air baku. Yang pertama adalah untuk sumber air baku. Nah, sumber air bakunya sebenarnya banyak pilihannya ya, tergantung kondisi daerah masing-masing. Ada memang daerah yang tidak memiliki sungai yang besar, artinya sumber air permukaannya tidak terlalu besar, tapi potensi dalam memanfaatkan sumber mata air atau air tanah itu sangat besar gitu. Nah, di sini dalam pemilihan sumber air baku itu tergantung dari kondisi wilayah. Mungkin kalau kita di NTB, di Lombok khususnya, itu mata air tanah ini sangat potensial untuk kita jadikan sebagai air baku. Sedangkan air permukaan, air hujan mungkin relatif kecil untuk kita manfaatkan sebagai air baku, karena debit air permukaan relatif kecil dengan kondisi air yang tidak layak untuk dijadikan sumber air baku, walaupun nanti akan ada unit-unit pengolahan di dalamnya. Tapi mata air dan air tanah di Lombok khususnya, kalau kita lihat peta hidrologinya, daerah Kota Mataram, daerah Lombok Utara, daerah Lombok Tengah, sebagian di bagian timur begitu, daerah Gunung Rinjani itu memiliki potensi yang sangat besar dalam pemanfaatan sumber air baku. Berbeda halnya kalau kita memanfaatkan mata air atau air tanah di daerah Lombok Barat bagian selatan atau Lombok Tengah bagian selatan atau Sumbawa ke timur, itu kondisi air tanahnya kalau kita lihat di peta hidrologi itu sangat kecil gitu. Sangat kecil. Nah, gitu. Kemudian dasar-dasar perencanaan bangunan pengambil air baku. Nah, untuk sumber dan identifikasi sumber air baku mengenai mata air gitu ya, mata air yang kita pakai, mata air yang mana, debitnya berapa, kualitasnya bagaimana, pemanfaatan sebelumnya itu apa saja begitu ya. Kita perlu ukur tuh, kita perlu pastikan debit alirannya berapa gitu ya, kualitasnya itu bagaimana, ini kita perlu uji labnya. Kemudian pemanfaatannya sebelum ini dimanfaatkan oleh siapa saja. Misalnya ada warga yang memanfaatkan mata air ini sebagai sumber air baku mereka gitu ya. Kalau kita pakai setengahnya, warga masih bisa terpenuhi nggak kebutuhan airnya. Kalau masih bisa, kemungkinan kita bisa memanfaatkan mata air tersebut. Nah, kita juga perlu melakukan perhitungan debit sumber air baku, pengukuran debit mata air ya, potensi air tanah, kemudian perhitungan debit air permukaan. Nah, ini kita perlu melakukan perhitungan debitnya.
Nah, ini adalah skema pemilihan sumber air, gitu ya. Nah, kalau kita ingin memakai mata air sebagai sumber air, maka tahapannya akan seperti ini. Nah, misalnya kebutuhan pelayanan air minum, kita akan pakai mata air. Mata air itu sebelum kita sebelum kita gali mata airnya ada apa enggak. Mata air masuk dalam, kalau kita lihat dulu peta hidrologinya, misalnya di daerah Mataram, kalau saya lihat tuh di daerah Mataram cukup kaya dengan mata airnya ada, gitu ya. Mata airnya ada atau tidaknya. Misalnya kalau tidak ada, kita perlu survei geolistiknya. Kalaupun ada, kita juga perlu melakukan survei geolistrik. Nah, setelah kita tahu airnya, kita perlu uji kualitasnya. Kita bawa ke lab, kemudian kuantitasnya cukup atau tidak, begitu ya. Kemudian nah, kemudian nanti kalau kita menggunakan air tanah dalam, kita juga perlu melihat peta hidrologi, gitu ya. Hidrologi ini air kedalaman berapa, misalnya kalau kita gali itu kedalamannya sampai kedalaman berapa, kita juga perlu uji geolistriknya. Nah, uji geolistrik ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kita jangan asal gali, gitu ya. Kita harus melakukan uji geolistrik terlebih dahulu. Ya. Begitu juga tahapannya akan mirip sebenarnya untuk semua jenis semua jenis air baku ini. Akan tetapi yang menentukan nantinya adalah kita perlu lihat kuantitasnya cukup atau enggak untuk daerah pelayanan kita. Kemudian kualitasnya seperti apa, begitu ya. Kalau kualitasnya kurang bagus, maka kita butuh unit-unit pengolahan. Unit-unit pengolahan apa saja yang kita butuhkan, gitu ya. Kita tentukan tuh. Kemudian saat distribusi, apakah kita akan menggunakan flow gravitasi, gitu ya. Apakah menggunakan aliran gravitasi atau kita membutuhkan pompa untuk proses distribusinya. Begitu juga dengan air permukaan, mirip ya. Nah, gitu ya. Air tanah dangkal juga relatif sama prosesnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada latihan. Bapak Ibu bisa kerjakan di rumah. Nanti akan saya berikan catatan di classroom kapan latihan ini bisa diselesaikan. Buatlah analisis terhadap sumber air di daerah Anda dan tentukan sumber air yang layak untuk air baku air minum atau air baku air bersih. Gitu. Jadi misalnya Bapak A tempat tinggalnya di Dompu, maka Bapak bisa melakukan analisa, misalnya di kecamatan itu kekurangan air atau enggak misalnya. Maka kalau kekurangan air, Bapak bisa melakukan analisa sumber air yang lain, sehingga warga di sekitaran Bapak Ibu sekalian airnya bisa terpenuhi. Atau bisa menganalisis sumber air baku atau sumber air yang dipakai oleh warga di lingkungan Bapak sendiri. Debitnya berapa, misalnya air sumur, debitnya berapa, menghidupi atau dipakai oleh berapa orang, gitu ya. Bisa dianalisa seperti itu sampai nanti ke pemanfaatannya. Oke, ini adalah analisa kualitas air permukaan pada setiap bagian penampang di titik yang dinilai cocok untuk pengambilan air, sangat penting bagi penetapan lokasi intake. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan intake. Ada intake, pertama, intake sebaiknya terletak di tempat di mana tidak ada aliran deras yang bisa membahayakan intake.
Artinya kita membuat intake tuh jangan di arus sungai derasnya gitu ya, karena kita harus membuatkan dia aliran yang lain sehingga aliran yang kita tangkap itu berbeda dengan arus sungainya seperti itu. Nah, tanah di sekitar intake seharusnya cukup stabil dan tidak mudah terkena erosi. Inlet sebaiknya berada di bawah permukaan badan air untuk mencegah masuknya benda-benda terapung. Di samping itu, inlet sebaiknya terletak cukup di atas air. Nah, itu. Jadi baiknya sih ada screennya ya, ada screennya untuk mencegah masuknya benda-benda yang terapung atau sampah yang terapung agar tidak masuk ke unit pengolahan. Intake seharusnya terletak jauh sebelum sumber kontaminan. Benar ya, misalnya kontaminan limbah yang ada di sungai tersebut jauh gitu, tidak berdekatan. Jadi artinya kita ngambil air itu tidak berdekatan dengan pabrik atau industri yang kemungkinan membuang air limbahnya ke sungai. Intake sebaiknya terletak di hulu sungai suatu kota. Ini baiknya ya. Baiknya memang di hulu agar mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran. Intake sebaiknya dilengkapi dengan saringan kasar, tadi yang saya sudah jelaskan, yang selalu dibersihkan. Gitu. Untuk muka air yang berfluktuasi, inlet yang ke sumur pengumpul sebaiknya dibuat pada beberapa level. Jika permukaan badan air selalu konstan dan tebing sungai terendam air, maka intake dapat dibuat dekat dengan sungai. Nah, ini ya beberapa perencanaan intake. Ada belt mold stainernya, itu kecepatan melalui lubang strainernya berapa begitu ya. Ada sumuran pengumpulnya gitu ya, ada pipa penyalur air baku dengan mengalirkan gravitasi gitu ya. Kayak kita membuat kita membuat pembangkit listrik tenaga air, itu kan kita juga melakukan modifikasi intake gitu kan. Modifikasi intake agar airnya bisa menggerakkan turbin gitu kan. Agar airnya bisa menggerakkan turbin. Nah, turbin itu nanti akan menggerakkan akan bergerak sehingga terbentuk gaya energi listrik di sana. Nah, sama juga seperti ini gitu. Kita membuat modifikasi agar airnya bisa masuk ke unit pengolahan kita. Nah, ini juga ada screen-nya ya, ada screen di intake-nya. Nah, ini adalah water supply engineer-nya. Ada sumber airnya, ada air permukaannya, atau bisa subsurface resource-nya. Untuk air permukaannya ada river gitu ya, ada danau, ada pond, ada impounded reservoir gitu, ada spring, ada well-nya, ada sumur, ada infiltrasi galleries-nya. Nah, ini semua jenis sumber air baku ini harus memiliki intake-nya gitu. Harus ada penangkap airnya gitu, agar airnya bisa kita pakai dan masuk ke unit pengolahan gitu ya. Ada yang masuk ke unit pengolahan, ada sedimentation, ada koagulasi, filtrasi, desinfeksi, dan distribusi. Nah, setelah melakukan pengolahan, maka dilakukan sistem distribusi. Distribusi ini mau menggunakan apa? Ada gravitasi sistemnya, ada pumping system, ada dual sistemnya, atau modifikasi dua-duanya. Tergantung dari daerah pelayanannya. Nah, sebelum kita menentukan mau distribusi menggunakan sistem apa, kita perlu melihat
ketinggian atau elevasi daerah tersebut, gitu ya. Kalau elevasinya memungkinkan kita menggunakan gravitasi sistem, lagi tinggal dibuat rangkaian plumbingnya seperti apa, daerah distribusinya, pipa-pipanya, baru dilakukan sambungan-sambungan rumah dan lain-lainnya. Kalau elevasinya tidak memungkinkan untuk kita menggunakan gravity system, maka perlu pompa untuk mengalirkan airnya ke daerah pelanggan. Baru masuk ke district water main-nya sampai ke nanti customernya melakukan pemanfaatan air di daerah masing-masing. Nah, dari konsumsi air ini maka akan ada waste waternya, akan ada limbah cairnya. Nah, limbah cair ini harusnya warga bisa melakukan pengolahan, gitu ya. Tapi nyatanya hampir kecil sekali warga melakukan pengolahan air limbah atau grey waternya. Bapak Ibu sekalian, untuk pentahapannya ini adalah desain periode atau capacity water supply sistemnya. Kita bisa lihat sumber yang tersedia, misalnya ya, ada rivernya, ada sungainya, maksimum debitnya itu, demandnya itu berapa, begitu ya. Ada pumpnya, ada water treatment plant-nya, ada surface reservoir-nya, dan lain-lainnya. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, cukup dulu kuliahnya hari ini. Bapak Ibu bisa menyelesaikan materi atau tugas yang tadi yang ada di slide, sehingga nanti itu menjadi bahan review mata kuliah kita pada pertemuan yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.